Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Sori Abror, NIM E 2019-1175. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Pada poin perencanaan produk, sifat dan isi rencana pemasaran. Rencana pemasaran adalah dokumen tertulis yang meringkas apa yang telah dipelajari pemasar tentang pasar dan mengindikasikan bagaimana perusahaan berencana menjangkau tujuan pemasarannya. Rencana pemasaran berisi panduan praktis untuk program pemasaran dan alokasi keuangan sepanjang periode perencanaan. Rencana pemasaran adalah salah satu perwujudan utama dari proses pemasaran. Perencanaan organisasial mempunyai dua maksud, yaitu perlindungan dan kesepakatan. Maksud protektif adalah meminimalisasi risiko dengan mengurangi ketidakpastian di sekitar kondisi bisnis dan menjelaskan konsekuensi tindakan manajerial yang berhubungan. Tujuan afirmatif adalah untuk meningkatkan tingkat keberhasilan organisasial. Di samping itu, tujuan perencanaan adalah membentuk usaha terkoordinasi dalam organisasi. Tanpa adanya perencanaan, biasanya disertai dengan tidak adanya koordinasi dan timbulnya ketidakefisien. Akan tetapi, tujuan mendasar dari perencanaan adalah membantu organisasi mencapai tujuannya. Maksud perencanaan adalah untuk melancarkan pencapaian usaha dan tujuan. Tujuan lain dari perencanaan berkisar pada maksud mendasar ini. Isi rencana pemasaran. Yang pertama, rangkuman eksekutif dan daftar isi. Rencana pemasaran hanya dibuka dengan rangkuman singkat, tujuan utama, dan rekomendasi manajemen senior. Daftar isi menggarisbawahi sisa rencana tersebut serta semua prinsip pendukung dan rincian operasional. Dan yang kedua, analisis situasi. Bagian ini menampilkan data latar belakang yang relevan tentang penjualan, biaya, pasar, pesaing, dan berbagai kekuatan dalam lingkungan makro. Kemudian yang ketiga, strategi pemasaran. Di sini manajer produk mendefinisikan misi, tujuan pemasaran dan keuangan, serta kelompok dan kebutuhan yang ingin dipuaskan oleh penawaran pasar. Kemudian manajer menentukan positioning kompetitif in lini produk yang akan menginformasikan rencana permainan untuk mencapai tujuan rencana. Kemudian yang keempat, proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan meliputi peramalan penjualan, peramalan pengeluaran, dan analisis titik impas. Di sisi pendapatan, proyeksi memperlihatkan volume penjualan yang diramalkan berdasarkan bulan dan kategori produk. Di sisi pengeluaran, proyeksi memperlihatkan perkiraan biaya pemasaran dibagi menjadi kategori yang lebih tepat. Analisis titik impas memperlihatkan berapa banyak unit yang harus dijual perusahaan setiap bulannya untuk menutupi biaya tetap bulannya dan rata-rata biaya variabel per unit. Kemudian yang kelima, kendali implementasi. Bagian terakhir rencana pemasaran menggarisbawahi kendali untuk mengamati dan menyesuaikan implementasi rencana. Umumnya, bagian ini menyebutkan tujuan dan anggaran setiap bulan atau kuartal. Jadi, manajemen dapat meninjau hasil setiap periode dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Perusahaan juga harus menetapkan sejumlah ukuran internal dan eksternal yang berbeda untuk menilai proses dan menyarankan kemungkinan modifikasi. Selanjutnya, pada poin manfaat rencana pemasaran. Adapun rencana pemasaran yang diantaranya yaitu: yang pertama, mencapai koordinasi aktivitas yang lebih baik. Yang kedua, mengidentifikasi perkembangan yang diharapkan. Yang ketiga, meningkatkan kesiapan organisasi untuk berubah. Yang keempat, meminimalkan respon tak rasional sampai respon yang tak diharapkan. Yang kelima, mengurangi konflik tentang kemana seharusnya organisasi bergerak. Yang keenam, meningkatkan komunikasi. Yang ketujuh, mendesak manajemen untuk berpikir ke depan secara sistematis. Dan yang terakhir, memperluas penyesuaian sumber daya yang tersedia untuk mendapatkan peluang pilihan.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.